Shalom Mak Levels. Good morning. How are you this morning? Teacher Merly hope all of you are in a good condition and still have spirit even though you are still studying from home. Okay, today we will continue our lesson thematic. So, prepare your book, put your book in front of you or put your book on your table. But before we continue our lesson, Teacher Mary would like to invite you to pray first. Okay, let's pray. Dear Lord Jesus, we say thank you for your blessing until today so that we can study together in this video with our teacher, our friends. Now we want to continue our lesson. Please guide us and bless us. We surrender our parents, our teachers, and all our friends just in your hands. In the name of Jesus Christ, we say thank you, and together we say Amen. Oke, Mak Level, ikuti videonya dengan benar, ikuti videonya dengan baik. Kita akan memulai pelajaran kita. Nah, anak-anak Mark 1, Mark 2, Mark 3, and Mark 4. Sekarang kita akan belajar tematik PKN. Subtema 3, pengalaman di tempat bermain. Pembelajaran 2, halaman 62, 63, dan 78. Kita belajar tematik ini tujuannya adalah agar siswa mampu menyebutkan contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Oke, anak-anak Teacher Merly yang Teacher sayangi, kita akan mulai dari halaman 62. Oke, semua anak-anak Teacher Merly membuka buku tematik 1E-nya halaman 62. Nah, setelah kamu buka, kamu akan melihat di sana ada percakapan, ya. Ada percakapan di halaman 62. Kita akan perhatikan sama-sama. Tony, Johnny, dan Made sudah berkumpul di lapangan. Mereka masih menunggu Dika. Mereka sudah berjanji akan bermain bola bersama. Namun, sudah lama menunggu, Dika tak kunjung datang. Dika kemana ya? Kok belum datang juga? Kemarin Dika berjanji akan ikut bermain. Hari sudah semakin sore. Bagaimana ini teman-teman? Kita mulai bermain saja. Bagaimana kalau kita tunggu 5 menit lagi? Jika Dika tidak datang, juga kita mulai bermain saja. Aku setuju denganmu, Ton. Baiklah Ton, kita tunggu Dika 5 menit lagi. Nah, anak-anak Teacher Merly, kita sudah baca atau Teacher Merly sudah mempraktekkan percakapan yang ada di buku kamu halaman 62 ya, tematik 1E. Nah, kamu juga bisa mempraktekkannya di rumah bersama dengan mama atau papa kamu atau juga dengan adik, kakak, dan abang kamu. Oke, bisa nanti kamu lakukan di rumah. Nah, dari percakapan antara Tony, Johnny, dan Made, kita bisa lihat kira-kira apa ya isi percakapannya. Nah, lihat buku kamu halaman 63 ya, lihat halaman 63. Perilaku Tony dan teman-teman sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, perilaku yang mana ya? Tony dan temannya sepakat untuk menunggu Dika. Nah, masih ingatkah kamu bunyi sila keempat Pancasila? Hai anak-anak Teacher Merly, Mak Levels, masih ingat nggak bunyi sila keempat Pancasila? Teacher Merly berharap, Teacher Merly yakin anak-anak Mak Level masih ingat karena ini adalah pelajaran kamu di kelas 1. Kelas 1 kamu sudah belajar bunyi Pancasila dan lambangnya. Oke, Teacher Merly percaya kamu masih ingat bunyinya dan masih ingat lambangnya. Nah, tapi untuk memperjelas lagi supaya kamu lebih ingat lagi apa bunyinya, kita baca sama-sama buku kamu halaman 63. Semua membuka halaman 63 ya. Kita baca sama-sama
isi sila keempat Pancasila atau bunyi sila keempat Pancasila. Kita baca sama-sama ya, semuanya ya, lihat bukunya. Oke, 1, 2, 3. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu adalah bunyi dari sila keempat Pancasila. Lambangnya apa ya? Kira-kira apa ya lambangnya ya? Masih ingat? Lambangnya adalah pohon beringin. Hah? Pohon beringin? Salah, lambangnya adalah kepala banteng. Oke, dilihat lagi bukunya halaman 63. Pengamalan sila keempat Pancasila antara lain. Nah, di buku kamu itu ada 4 gambar. Dari keempat gambar itu kita bisa lihat bahwa kegiatan di gambar itu menunjukkan contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Kita lihat gambarnya satu persatu. Gambar pertama, ayo kita bicarakan masalah ini bersama. Oke, di sana Nina dan teman-temannya musyawarah untuk mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi. Di sana mereka musyawarah untuk membicarakan masalah. Oke, mereka bersama-sama untuk menyelesaikan masalahnya. Gambar yang kedua, apakah ada pendapat lain? Nah, di sana Tony memberi kesempatan kepada teman-temannya untuk memberikan pendapat. Nah, apapun pendapat teman-temanmu, kita harus menghargainya. Jadi memberikan pendapat, menghargai pendapat. Oke? Dan yang ketiga, wah, idemu sangat bagus. Nah, di sini teman-temanmu memuji ide kamu. Jadi memuji pendapat teman juga merupakan contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Yang keempat, sesuai kesepakatan kita belajar di rumah Lani. Oke, itu adalah beberapa contoh dari pengamalan sila keempat Pancasila. Oke, Mark Levels. Nah, Teacher Merly berharap kamu bisa mengerti. Jika kamu tidak mengerti atau kurang memahami, kamu bisa tanya teacher kamu masing-masing melalui WhatsApp. Nggak usah takut ya kalau tidak mengerti. Oke, nah kita lanjutkan lagi pelajaran kita ke halaman 78. Di halaman 78 kita juga masih belajar tentang pengamalan sila keempat Pancasila. Yang penting kamu pintar, sampai kamu tahu apa itu ya contoh perilaku sila keempat Pancasila, apa contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Jadi ketika ada tugas, kamu sudah bisa jawabnya dengan gampang, kamu sudah bisa jawab dengan benar. Nah, sekarang kita lanjutkan ke halaman 78 ya. Kita lihat lagi kira-kira apa lagi ya contohnya. Oke, Mark Level. Nah, sekarang kita lanjutkan ke halaman 78. Anak-anak Teacher Merly buka buku tematik 1E kamu halaman 78. Kita baca sama-sama ya. Nina dan teman-teman bermain galasin. Mereka membagi kelompok. Pembagian kelompok dilakukan dengan adil. Mereka membagi kelompok dengan musyawarah. Musyawarah sesuai dengan sila keempat Pancasila. Tahukah kamu bunyi sila keempat Pancasila? Nah, di slide ini sudah ada bunyi sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Jadi ingat dulu bunyi Pancasila keempat dan lambangnya. Lalu nanti kamu ingat juga
pengamalannya. Contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, di slide berikutnya akan Teacher Merly tambahkan apa saja contoh yang termasuk sikap sikap sesuai sila keempat Pancasila. Di buku kamu halaman 78 sudah ada beberapa contoh sikap sesuai sila keempat Pancasila. Lihat bukunya ya. Berikut contoh sikap sesuai sila keempat Pancasila. 1. Musyawarah pemilihan ketua kelas. Oke. Yang kedua, musyawarah keluarga menentukan tempat berlibur. Dan yang ketiga, musyawarah menentukan jenis sumbangan untuk korban bencana alam. Nah, di buku kamu sudah banyak contoh-contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, contoh-contoh yang kamu dapat dari buku kamu diingat ya nak ya. Diingat, jadi ketika ada ujian atau ada tugas, kamu bisa menjawab dengan benar. Apakah kamu pernah melakukan sikap seperti gambar? Nah, Teacher Merly percaya kamu pasti pernah melakukan sikap yang ada di buku kamu ya. Pasti pernah melakukan musyawarah, pasti pernah memuji pendapat teman, pasti pernah memberikan kesempatan kepada teman untuk memberikan pendapatnya. Ya, Mak Level ya. Nah, ini kamu ingat semua ya nak ya. Ini beberapa contoh lagi Teacher Merly kasih agar kamu lebih paham lagi. Diperhatikan videonya baik-baik, jangan di skip ya. Nah, di slide ini Teacher Merly tambahkan lagi beberapa contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kamu lihat slide berikut ya. Contoh sikap yang sesuai sila keempat Pancasila yaitu 1. Mengadakan musyawarah untuk membuat keputusan bersama. 2. Tidak memaksakan kehendak saat musyawarah. 3. Menghormati keputusan rapat. 4. Melaksanakan keputusan rapat. Ini adalah beberapa contoh lain dari pengamalan sila keempat Pancasila selain dari buku kamu. Perlu diingat lagi ya nak ya. Nah, sampai di sini pembelajarannya. Sampai di sini pembelajaran kita tematik PKN ya. Nah, tugas kamu adalah halaman 66 nomor 2. Tematik 2E halaman 66 nomor 2. Kamu kerjakan tugas kamu dengan benar. Tulisannya harus rapi dan jelas. Dan ketika kamu memfoto tugas kamu, fotolah dengan jelas ya. Jangan asal difoto aja, biar Teacher Merly tidak kesulitan ketika mencek tugas kamu. Oke, Mak Level, semoga kamu bisa mentaati pesan Teacher Merly ini. Oke, semuanya Mak Level. Jika kamu tidak mengerti pembelajaran hari ini, kamu kurang paham, jangan lupa atau jangan takut bertanya kepada teacher kamu masing-masing melalui WhatsApp. Ya, Mak Level ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita untuk hari ini, kita berdoa lagi ya anak-anak Teacher Merly. Ayo kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu, perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Kami telah selesai belajar tematik 2E. Biarlah kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari dan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami akan melanjutkan kembali aktivitas kami. Biarlah kiranya Tuhan yang menjaga dan melindungi kami apapun yang kami lakukan dan dimanapun kami berada.
Kami serahkan kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan anak-anak didik kami hanya di dalam tangan Tuhan. Nama-Mu yang kami sembah, kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bye-bye Mark Levels.